report ataupun rencana penelitian. Tadi saya konfirmasi Pak Darlin untuk yang jalur non ujian munakosa. Kalau yang sudah itu jurnal G1 gitu. Untuk yang jurnal yang lain belum dibahas di prodi ya, jadi ya nggak apa-apa. G1 itu maksudnya gimana? Scopus terindeks. G1 bereputasi. Tapi yang lain belum. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai jalur munakosa dan apa yang penting. Kalau yang sudah selesai penelitian kan tinggal penulisan ya, tinggal tulis selesai. Berarti semester ini selesai kan Anda bisa langsung daftar ujian munakosa. Oke, siapa yang mau menyampaikan dulu? Atau silakan. Kalau Dela kemarin kan yang terakhir itu yang terakhir bimbingan kan emang mau pakai yang cosin itu perhitungannya. Cuman kan kemarin salah tuh perhitungannya. Terus ini Dela baru kemarin nyoba lagi yang pakai cosin Pak. Kayak bisa dipresentasikan. Nih Pak, kemarin Dela baru hitungnya pakai cosin aja, masih pakai metode MCR. Terus kalau buat hasilnya kan kemarin kan ada 3 ini Pak, apa namanya? 3 sampel, ya 3 kelompok. Nah ini kelompok yang latih aja, itu dia sebenarnya yang K1 sama K3 itu terdeteksi lebih mirip ke, kalau K1 itu lebih miripnya ke luak. Ini presentasinya segini Pak, 0,99. Terus ini juga nih K1 ini Dela masukin ke Robusta kan, tapi 0,97. Sebenarnya mirip-mirip sih Pak, cuman lebih tinggi. Ada nilai yang lebih tinggi lah Pak di sini. Itu terkonfirmasi enggak dari sampel aslinya? Gimana Pak? Iya, terkonfirmasi. Nih, ini jadi kan spektra, kan Dela ngambil panjang gelombangnya dari 950 Pak. 950 sampai 4000. Nah, terus ini spektra murninya kan Pak. Spektra murninya. Terus ini hasil MCR-nya. Nah, terus Dela ikutin panduan dari Bapak yang ini kemarin. Jadinya hasilnya perhitungannya kayak gini Pak. Ini kan perhitungan buat mencari K1 mirip keluar. Ini hasil cosin similarity-nya 0,99 ya, Pak. Konfirmasi bisa membedakan ke siapa gitu Pak? Ada kalau sampelnya sebenarnya kalau misalkan kayak terkonfirmasi. Nah, Dela tuh masih bingung Pak. Kalau misalkan kayak ada nilai yang 0,99 kan ini kan lebih mirip ketimbang 0,97 kan Pak. Itu bisa digunain apa enggak? Soalnya kan kayak ini yang K1 aja, maksudnya dari si Robusta sama si Cocoa-nya itu kan nilainya hampir sama. Tapi emang ada yang lebih tinggi, itu luaknya. Kan berarti kan secara tidak langsung kan ini kan lebih mirip punya si luak ya Pak. Gitu kan Pak. Nah, yang K3 itu juga sama Pak. K3 itu mana nih? Ini K3 itu dia kesimpulannya lebih mirip Cocoa. Nah, kayaknya yang di K2 ini harusnya Robusta, tapi nilainya kosinnya itu hampir sama semua kayaknya, karena waktu Dela campurin itu penimbangannya komposisi Robustanya nggak banyak gitu Pak. Tidak apa-apa. Kadang-kadang karena K1 K2 itu ketika Anda pilih 2 komponen dengan 3 komponen itu geser. Geser itu gini, misalkan kalau K1-nya yang 2 komponen itu misalkan luak,
Tapi ketika Anda geser ke bawah yang 3 komponen, itu kasal itu belum tentu luak gitu. Coba nanti dicek lagi ininya ya, yang apa ini. Tapi nanti kan bisa dilihat dari spektranya. Yang kalau kopi mungkin agak susah, tapi kalau yang dipastikan kokonya itu benar ya. Jadi minimal karena nanti yang kita mau ini kan lebih ke kokonya ya sebagai adulterannya. Kalau kopi kan pasti kopi gitu ya. Kalau dia kokonya sudah benar, kopinya benar kopi, ya minimal data ini tetap kita gunakan untuk kemiripannya. Tapi nggak apa-apa nanti dipadukan antara causing similarity, nilai kemiripannya, terus dendrogram itu kan dipakai untuk pengelompokan gitu. Cuma kelemahannya dendrogram itu adalah dia itu bergantung kepada siapa pembandingnya gitu kan. Dendrogram itu yang itu Pak? Iya, si cluster analysis. Cluster. Iya. Kalau hasilnya kayak gini, coba ya. Kayak kemarin dia sempat MCR. Oke, kalau ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, maksudnya adalah yang mau jadi masalah adalah sebenarnya apa yang mau Anda tulis gitu maksudnya. Jadi mungkin Anda perlu membuat semacam kerangka namanya mind map riset, atau peta konsep dari penelitian. Kalau ini kan datanya nanti tinggal menyesuaikan, datanya ternyata hanya cukup untuk sampai di sini. Maka sekarang mungkin atau nanti saya belum cek ininya ya, kecukupan datanya itu sampai di mana. Anda bikin kayak begini ya, namanya diagram tulang ikan. Kayaknya pernah kita belajar di mata kuliah teknik laboratorium ya. Bikin diagram tulang ikan. Ini judul penelitiannya apa? Judul penelitian. Terus di sini latar belakang. Terus kemudian di sini ada bab 2. Bab 3 tidak terlalu penting lah ya, karena bab 3 itu. Terus bab 4 itu kan harus mengikuti ke di sini ya. Nah, di latar belakang ini di sini ada tujuan ya. Maksudnya di latar belakang ini, kenapa kita perlu membuat ini? Karena harus menyesuaikan dengan data yang kita punya. Awalnya tujuannya misalkan kita mau membedakan robusta sama luwak, datanya cukup enggak misalkan. Ternyata datanya hanya cukup sampai membedakan kopi sama adulteran kokoa misalkan. Oh berarti saya perlu revisi di sini nih tujuannya. Ini ditulis ininya ya dalam bentuk diagramnya supaya Anda tidak pusing dulu. Gitu ya semuanya juga. Nanti di bab 2 isinya kan tinjauan pustaka tuh. Tinjauan pustaka sebenarnya ya tinggal nyari sumber literatur, tempel, selesai. Tetapi bukan sekedar tempel, harus disesuaikan dengan konteksnya ini. Oh bicara tentang adulteran. Oh adulteran itu kan berarti bicara tentang sistem campuran. Oh berarti di bab 2 saya perlu mencari jurnal-jurnal yang bahas tentang adulteran, campuran dan sebagainya. Terus bahas tentang mungkin chemometrika sebagai landasan teori, ATFT sebagai landasan teori. Tapi itu saya kira gampang ya, karena Anda dibantu oleh AI. Anda bisa masuk ke konsensus, Practicality, atau ke scopus.com. Anda masukkan kata kuncinya, dia akan ngasih semua tinjauan pustaka yang tepat. Tinggal tempel, jeda-jeda selesai. Yang kedua, kalau menulis sambil mikir itu kan agak susah tuh. Anda bisa menggunakan AI misalkan ChatGPT atau yang lainnya untuk membantu mengetik ya, highlight kata-kata, hanya membantu mengetik. Karena kalau kita ngetik sambil mikir ini kalimatnya udah sesuatu belum, itu kelamaan. Jadi Anda gunakan ChatGPT itu hanya untuk mengetik. Misalkan latar belakang saya ini mau bicara tentang adulteran dengan metode misalkan MCR. Apa kelebihan metode MCR dibandingkan metode yang lain? Anda tuliskan di sini. Tapi Anda sudah paham maksudnya. Kenapa Anda milih MCR? Nah, nanti Anda tinggal masukkan ke ChatGPT, buatkan satu paragraf tentang kelebihan MCR dibanding yang lain. Kemudian nanti Anda review. Mereview itu tidak mudah ya, maksudnya itu perlu waktu. Meskipun sudah diketikkan begitu,
Nanti di ChatGPT itu akan memunculkan mungkin redaksi kalimat yang tidak sesuai sebenarnya. Tugas Anda adalah, tapi minimal Anda sudah diketikkan kira-kira begitu. Nah nanti yang seperti ini tinggal disesuaikan dengan datanya. Datanya cukup nggak untuk menjawab ini, mendeteksi adanya filteran kok keluar misalkan. Atau kalau tidak ini nanti kan minta dikoreksikan sama GPT. Kalau minta dikoreksikan mesti dikoreksi. Ada aja kekurangan. Apa kekurangan dari redaksi kalimat yang pertama ini? Tidak spesifik. Spesifiknya apa di sini? Nanti suruh dia memperbaiki ini. Tapi kalau misalkan dia di luar konteks ya Anda bisa minta tolong lagi dia untuk menyelesaikan itu. Jadi cukup nggak untuk jawab ini? Data Anda? Data aku. Ya, yang ini mendeteksi adulteran pada kopi luwak. Bisa nggak dia mendeteksi? Kalau sejauh ini dia bisa membedakan kokoanya sama yang itu kopi luwaknya. Artinya di sini kalau ini dia bisa, oke, ini ada satu. Berarti di bab 4 ini datanya apa? Nah, Gitu. Anda sudah banyak datanya itu belum? Oh sudah nih data yang tadi saya tunjukkan itu, oke berarti aman. Tujuan yang kedua mengembangkan cepat untuk memisahkan serta mengidentifikasi murni kopi luwak dari spektrum. Bedanya 1 sama 2 Pak? Lebih, kalau yang kedua itu kayaknya lebih ini Pak, dari model MCR-nya itu Pak. Kan kalau yang pertama itu kan dia terdeteksi apa enggak. Kalau yang kedua kayak MCR-nya ini cocok apa enggak sama untuk deteksi itu. Nah, ini kalimat 1 sama 2 itu kan kayaknya hampir mirip ya. Kalau kita bisa mengatakan dia mendeteksi, dasarnya apa? Dasarnya kan bisa dipisahkan. Untuk tak bisa misalkan itu apa? Ya dievaluasi gitu. Nah maka ini perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan yang satu itu maksudnya yang kedua. Yang kedua ini yang belum kepikiran apanya nanti ya gitu misalkan. Misalkan saya tidak tahu ya. Misalkan, oh yang pertama itu konteks kita kepengen mengkaji adulterannya itu bukan kokoa, tapi misalkan adulterannya itu adalah sama-sama kopi, tapi kopi robusta. Yang kedua ini misalkan kokoa misalkan. Yang ketiga itu campuran itu misalkan. Itu kan ada sedikit space yang berbeda ya antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Tapi datanya ada tidak cukup untuk itu misalkan. Karena itu nanti perlu dipertimbangkan. Oh kalau kemarin data saya hanya cukup untuk kopi luwak sama kopi robusta misalkan. Oh berarti bisa nih dipasang di satu. Terus kalau mau yang campuran 3-3 itu dipasang yang kedua. Jadi itu lebih spesifik nanti. Cukup nggak datanya? Kayaknya kalau misalkan antara kopi luwak, kopi sama kokoa itu cukup. Cuman kayak kalau antara kopi sama kopi, kayaknya emang kalau dari awalnya kan Dela penimbangan itu kayaknya agak salah Pak, komposisinya. Jadi makanya si robustanya itu nggak begitu terdeteksi. Si robustanya tidak terlalu deteksi. Iya. Muncul. Bukan nggak muncul. Cuman lebih kebaca nih kayak yang di K2 itu. Iya. Dia nggak bisa dibedain, maksudnya kemiripannya itu sama semua gitu loh antara si luwak. Iya. Metodenya apa sama metodenya? Metodenya pakai initial case atau iya. dimasukkan? Iya. Di initial case berapa initial case yang dimasukkan? Ketiganya? Iya. Tiga-tiganya? Iya. Oke, terus dia hanya memunculkan 2 atau 3? 3 Pak, ini Oke, hasilnya 3. Mas. Ini hasilnya 3. Oke, dari 3 ini setelah dismoothing katakanlah mana yang robusta, mana yang coba lihat grafiknya tadi. Mana yang robusta, mana yang luwak. Yang satu itu luwak. Harusnya kalau misalkan yang 3-nya kokoa. Bentar, ini di klik dikasih legendnya Mbak. Legend. Nah. Salah. Oke, yang satu itu yang biru. Kalau yang merah kokoa. Yang ketiga Pak kokoa. Oh, yang ketiga kokoa. Kokoa warnanya hijau. Dia nempel enggak ya? Beda sama yang lainnya ya. Oke. Terus masalahnya apa?
robustanya itu nggak kedetek, maksudnya nggak terbedakan. Tadi kan Bapak menyarankan bahwasanya bisa gak kalau misalkan di tujuan itu kopi sama kopi datanya cukup apa enggak. Nah, hasil cost similarity-nya? Hasil cost-nya itu ini Pak, dari cost similarity-nya itu tadi baru yang dibandingkan adalah K2 yang enggak, harusnya ini kan robusta Pak. Kalau K1 sama K3 itu udah maksudnya lebih, walaupun 0,9 juga, cuman ada presentasi yang lebih tinggi. Tapi kalau di K2 itu dia presentasinya hampir sama semua Pak. Ini kayak ini 0,97, terus ini 0,97 juga. Sama siapa? Antara si luwak sama si robustanya. Gitu. Kayaknya karena emang Dela waktu itu komposisi si robustanya itu ada yang nilainya nggak lebih tinggi. Soalnya kalau dilihat-lihat lagi di cara kerja, di pas Dela ngebikin latih yang lain itu, kayak latih yang lain itu ada salah satu komposisi luwaknya tinggi. Kalau dilihat dari ininya kan harusnya si robusta lebih tinggi ya intensitas peaknya ya. Iya. Tapi mungkin tidak di semua bilangan gelombang, di beberapa bilangan gelombang mungkin ya, ya terdeteksi itu. Harusnya K2 ini siapa harusnya? Robusta. Harusnya robusta. Tapi dia mirip juga ke luwaknya. Gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan, tapi dia secara intensitas lebih tinggi K2 daripada K1. Intensitas ininya gelombangnya. Ketika diplot. Oh. Hasil plotnya. Kan ini kan? K2, oh iya, K2 itu harusnya robusta kan? Yang K1-nya itu harusnya iya Pak, lebih tinggi. Iya, nggak apa-apa dipakai berarti bisa. Dipakai itu bahwa kalau dia itu tetap terdeteksi gitu ya Pak. Tapi tadi dinormalisasi nggak? Ini dicek datanya ya. Kalau mau menginikan itu kayaknya ini kalau data normalisasi mungkin nanti jadinya begitu Pak. Kayaknya ini nggak dinormalisasi Pak. Saya ikutin saran Bapak, kan katanya kalau ke sini tuh nggak perlu normalisasi, nggak apa-apa kan Pak? Ya. Jadi ini saya langsung MCR. Ya, kayak gitu. Ya maksudnya kalau dari yang ini kan harusnya dia lebih tinggi ya, lebih tinggi dari. Oke, untuk kasus yang misalkan K1 K2-nya itu sama, sebenarnya kalau dilihat dari sekilas perbandingannya harusnya K2-nya itu yang robusta. Tapi misalkan alternatif yang lain untuk memastikan itu, kan sudah pernah menormalisasi ya. K2 dinormalisasi ke robusta misalkan, atau K2 dinormalisasi ke itu, nanti akan sama ya, karena bentukannya sama ya. Iya. Belum coba sih. Coba aja dulu di ini kan. Atau K2 ke robusta, K2 ke ini sudah dicoba ya? K2 ke robusta. Di normalisasi apa di kosinnya? Di kosinnya. Sudah ya? Udah, semuanya udah dicoba. Jadi K2 keluar sudah. Jadi semuanya dicoba masing-masing. Ya sudah, nggak apa-apa dipakai aja. Nanti di ini saja pakai yang ini kan salah satu metode. Coba lihat itu mendukung nggak untuk misalkan, karena nanti agak beda ya, si siapa PCA ya. Nanti di PCA coba. Kalau di PCA berarti nanti kalau dia di PCA dia harus dinormalisasi. Harus dinormalisasi. Kalau tidak dinormalisasi tidak bisa. Dia akan dianggap berbeda. Berarti itu tujuannya nanti lebih ke konfirmasi. Iya. Oke. Konfirmasi. Buat antara kopi sama kopinya ya Pak? Nah ini 975 57. Nah ini bedanya di sininya dong. Nah itu 27 ya, pakai yang 9757 kayaknya ya. Iya, makanya kan sebenarnya antara luwak, kalau sama yang kopra kan ini agak kelihatan bedanya. Kalau yang luwak sama signifikan maksudnya. Iya, yang ini nggak signifikan. Besar ya? Iya Pak. Jadi pakai yang itu aja, didukung 9757. Dalam satu kasus kan tidak jadi gitu. Ini dari kemarin dalam mikirin ini, apakah ini bisa dipakai, soalnya kan nggak signifikan, nggak kayak yang sebelumnya gitu Pak. Ini 97, ini 97 juga, terus ini tiba-tiba ada 99-nya gitu. Gitu. Ya boleh pakai yang 9757. Paling nggak punya dasar sih, punya dasar untuk memberikan argumen kalau itu lebih dekat ke robusta misalkan. Nanti kalau misalkan ragu ya coba di clustering. Tapi kalau clustering atau di PCA dia harus dinormalisasi dulu.
Tapi kalau normalisasi justru kehilangan data. Karena bukan data, kehilangan informasi. Karena kalau bentukannya kopinya itu sama, mereka akan kelompok sebagai kelompok kopi yang sama. Ya, gitu enggak? Ya kemarin di dendrogram. Kayaknya pernah Iya. gitu. Iya. Karena dia bentuknya sama. Sama. Dinormalisasi tambah jadi sama. Betul. Hanya sebagai kelompok kopi sama kokoa. Kok iya. Nggak bisa ke itu jadi salah satu pembahasan kenapa cost similarity itu lebih robust, lebih tangguh dibanding metode PCA atau metode clustering. Clustering. Anda bisa membahas itu maksudnya. Nah, sehingga di sini tujuannya tadi kan bisa nambah nih. Iya. Oh, pendekatannya pakai metode PCA misalkan, atau analisis cluster ya, cluster analisis CA misalkan. Oh, saya akan tambahkan di sini, saya kalau pakai yang MCR plus cosine similarity, apakah hasilnya lebih mendekati, lebih baik dibanding ini? Nah, itu yang saya maksudkan. Oh, saya tidak punya nih tadi karena tujuan satu, tujuan dua mirip. Kalau mirip berarti yang satu khusus mengidentifikasi, yang kedua membandingkan metode chemometrika cluster analisis dan PCA dengan metode MCR dan cosine similarity gitu misalkan. Itu sebenarnya trik untuk apa ya? Memanfaatkan data. Menyesuaikan dengan data gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah. Ya. Jadi itu akan lebih enak pakai partialis discriminant analysis. Monggo silakan Mas. Sesuai urutan kira-kira. Tapi nanti kita coba juga pakai PLS. PLSDA. PLSDA. PLSDA dia nanti bisa mengidentifikasi serapan bilangan gelombang mana yang signifikan untuk si luar, mana robusta, mana itu. Dia bisa memilihkan ke Anda. Ini lebih bilangan yang penting, identitasnya luar, identitasnya robusta, identitasnya situ. Kalau PLSDA. Cuma dia perlu datanya agak lebih banyak kalau nggak salah. Satu ininya perlu 4. Itu PLSDA itu yang waktu itu Bapak pernah ngejelasin bukan yang kotak kelompok-kelompok itu? Iya, salah satunya itu. Nanti keluarnya salah satunya itu. Outputnya. Tapi saya tidak tahu apakah satunya cukup atau tidak. Silahkan. Perlu adaptor nggak? Iya. Ini kurang satu, mulai ya. Kurang masuk ya. Kalau di FN sama-sama Lenovo enggak? Oke, kalau ke apa share screen share screen. Kamu Lenovo kan tuh? Tidak ya. Caranya share screen. Coba dibantu.
Oke, ini konsepnya gimana nih? Kalau saya sama yang itu Pak, Ini pakai apa? pakai UV. Gigi. Ini sampulnya apa? Sebenarnya temulawak. Temulawak ya. Temulawak. Pelarutnya apa? Ini jangan-jangan sama punya kayak siapa ya? Oh, lagi ngelap berarti sama. Punya yang ambil nggak pakai Siapa? yang lagi ngeliat Oh, lagi ngelap. Yang ini yang datang siapa? Yang datang Sheila. Oh, Sheila. Ini sama ya? Sama enggak? Enggak, maksudnya konteksnya pelarutnya sama enggak? Saya jadinya pakai aquades Pelarutnya kayak Aquades. Itu sambal apa? sambal asam citrus sama asam tataran Pakai Ivilis. pakai FTI. FTIR. Oke. Ini sambalnya apa? Kurkumin. Temulawak. Oh iya, temulawak itu isinya kurkumin ya. Itu pakai standar nggak ini? Nggak pakai standar. Taunya itu, tapi jurnalnya muncul nggak nanti takutnya nanti ini pelarutnya apa nanti temulawaknya? Sorry apa? Ini temulawak apa? Temulawak. Ya. Nah, temulawak warnanya apa? Warnanya itu orange. Orange ya, kayak kunyit ya. Dia dari jurnal ini UV-nya muncul di bulan gelombang berapa? Atau belum? Nah, enggak apa. Nanti kalau enggak ada, nanti masuk ke yang gratis apa? Konsensus ya. Atau kalau enggak cari di Google spektra UV-vis temulawak gitu misalkan. Atau kan dengan temulawak yang dimaksud apa misalkan? Temulawaknya diekstraksi enggak? Dimaserasi enggak? Diekstraksi. Pakai apa? Pelarutnya? Artinya kalau di sini kan pakai Ketan. aquades, tapi kan karena kemarin ada itu usul ada apa ya, namanya, ada saran dari Bu RT kemarin Pak dipakai itu etanol. Pakai etanol. Oh, jadi yang ini ekstrak etanolnya. Kalau dia pakai ekstrak etanolnya itu kemungkinan kelarutannya kan kecil. Kelarutannya kecil. Jadi kalau dia diekstrak pakai etanolnya diuapkan, dapatnya serbuk padatan. Kalau dia serbuk padatan nanti dilarutkan lagi ke etanol. Atau dilarutkan, kalau kelarutannya di dalam air sih dia rendah ya, kalau nggak salah ya, itu bilangnya bukan gitu ya, kelarutannya di dalam air itu rendah. Kalau dia di dalam etanol, masalahnya si pewarna yellownya itu larut nggak di etanol, nanti dicek ya, dicek itu. Sejauh ini apa kendalanya? Anda sudah nyoba ke ini metode broadcasting itu? Dia bisa membentuk film nggak? Kalau yang perasa buah itu belum jadi nyoba Pak, karena kemarin kan masih Oh bukan, ininya sampel ininya dulu, sampel. yang asam citrat baru nyobanya yang asam citrat. Bisa nggak? Asam citrat itu kemarin baru nyoba, tapi itu baru dalam Pakai pelarut apa? Etanol. aquades Masian. Oh kalau aquades kelamaan nanti dia ininya ya, nguapnya ya. Iya, nah jadi kemarin kan saya coba yang Coba pakai etanol, larut nggak? larut Pak. Di etanol. Iya, kalau yang saya masih nyoba pakai aquades tuh dia kemarin tuh pas ditetesin, tadi saya cek tuh nggak ada bekasnya Pak, tapi belum tahu kalau pakai etanol. Karena dia ini berwarna enggak sih? Enggak. Asam citrat itu warnanya kan putih ya? Iya, kalau dilarutin tidak bening. Tidak ya, makanya enggak kelihatan kan? Enggak. Enggak ya, makanya anda tahunya itu dari mana kan? Enggak kelihatan ya. Enggak. Kalau kemarin kan asam citrat, asam apa lagi? Asam tataran. Asam tartarat warnanya apa? Sama Pak. Red bening juga ya? Iya. Oke. Nah karena dia tidak berwarna itu kan kita enggak tahu nih. Anda pakai ininya kaca? Iya, baru kaca Pak. Baru nyobain kaca. Enggak kelihatan Bekasnya enggak. bekasnya, enggak kelihatan. Enggak. Airnya hilang enggak kelihatan. Enggak. Airnya udah menguap. Udah. Berapa mili yang Anda teteskan?
1 mili. 1 mili. Iya. 1 mili. Ininya berapa? Lingkar diameternya? 14 milimeter. 14 mm ya? Iya. Ya lumayan besar sebenarnya sih. Itu mungkin bisa diperkecil ya. Mungkin kisaran sekitar 2 mili lah ya. 2 milimeter diameter ininya. Pakai ring yang lebih kecil ya. 2 atau 3 milimeter lah. Nanti berapa jumlah itu mungkin tidak langsung ditaruh 1 mili langsung ke situ tuh enggak Mbak, tapi bertahap ya. Tapi kalau misalnya bertahap gitu nanti yang udah kering itu bakal hilang. Enggak tahu. Kan dia itu mau dilapisi lagi karena ya ibaratnya kan gini, lapisan pertama itu kan nanti dia tidak rata, ditaruh di atasnya itu supaya menutup yang bolong itu tadi, sehingga nambahnya itu sedikit-sedikit. Pakai mikropipet ya, kalau mikropipetnya itu tidak ada, pakai mikropipet saya di ruang FTIR yang biasa dipakai untuk praktikum. Nah, di situ. Pak, berarti yang di drop casting itu yang larutan asam sitrat sama asam tartaratnya. Itu kalau bisa dicampur ya. Misalkan Anda punya berapa gram, perbandingan 1 banding 1, bikin larutannya jangan banyak-banyak, nanti repot Anda. Karena dia terlalu encer misalkan, bikin yang 10, maaf ya saya jadi kesini dulu. Jadi yang 10 mili atau yang 5 mili lah ya, supaya hemat ininya, hemat bahannya. Misalkan 5 mili, konsentrasinya misalkan dibikin agak tinggi begitu, pakai pelarut ini, nanti kan kita tahu perbandingannya 1 banding 1 larut sempurna, nanti di drop casting misalkan per 100 mikroliter misalkan, atau 75 mikroliter, tunggu sampai kering baru di drop lagi sampai misalkan kisaran 200 atau 300 mikroliter gitu. Nanti bergantung ininya ya. Memang tidak akan kelihatan mata, nanti coba kalau di FTIR kelihatan. Nah, maksud saya itu kasusnya hampir sama seperti yang kalau ini kan dia kebetulan berwarna nih, jadi kalau diteteskan ke kaca harusnya kelihatan gitu ya. Iya, berarti kalau untuk drop castingnya itu cukup di kaca aja atau boleh yang lainnya? Boleh yang lainnya sih. Kalau yang kaca misal, tapi ini sementara baik yang kaca karena kita kalau dibalik bisa kelihatan ini yang kemarin saya tempel itu ada di mana. Atau kalau Anda kalau kaca terlalu bening tidak kelihatan, pakai aluminium foil mungkin kisaran 3 mm digunting, jadi sudah tidak menduga-duga. Kalau kaca kan Anda tidak tahu ya, ini mau saya geser yang mana yang kemana nih, ketika udah dilepas ringnya ternyata di kacanya tidak kelihatan nih gitu misalkan. Tapi kalau aluminium foil kan Anda bisa, oke, sudah Anda posisikan ketika akan melepas ringnya, ini kan udah digunting nih pinggirannya, ya tidak akan kemana-mana, kisaran di situ, ditembak di tengah itu mungkin bisa langsung ketemu gitu ya. Iya. Itu udah pernah dilihat ya? Atau nanti kita lihat ininya ya, hasil drop castingnya. Berarti pas drop Itu kadarnya berapa? kadarnya Yang di drop casting itu larutan apa? larutan asam sitrat sama tartarat. Asam sitrat sama tartarat kadar berapa? Kadarnya yang kemarin sih rencananya masih yang Bukan, yang sudah. yang sudah itu cuman nyoba dikit doang kok, cuman 1 sendok. Enggak, ini yang belum ditimbang maksudnya. Belum ditimbang. Satu. Itu nggak ditimbang Pak, karena cuma mau nyoba dulu bakal ninggalin bekas Pak. 1 sendok dilarutkan dalam 20 mili. 20 Karena mili kemarin sebelum itu kayak terlalu pekat. iya. Itu sudah mbak itu. Oke, nanti kita lihat ini ya coba. Oke, maksud saya ini juga hampir sama. Kalau ini kan cuma dia hampir kelihatan ya, hampir kelihatan hasil ekstraksi etanolnya itu kan kemungkinan isinya ya kurkumin lah mungkin ya, kurkumin. Cuma kan kita tidak tahu dia kurkumin atau bukan di temulawak itu. Tapi kalau misalkan nanti pakai UV-Vis ya tidak masalah sih, tinggal dicek. Cuma takutnya nanti kalau Anda tidak mengecek beberapa penelitian yang sudah menunjukkan dia bilangan gelombangnya di berapa, nanti kasusnya malah tidak kebaca gitu.
antara yang siapa yang kemarin yang mainan kayak gini ya, yang berwarna ada ya. Nurul Pak. Nah, nanti bisa belajar ke Nurul tuh dia. Tapi anda pakai UV-vis kan? Iya. Nah, nanti ke UV-vis itu sama kayak dia. Tapi kalau hampir sama kayak metode broadcastingnya dia, ini lebih mudah karena lebih berwarna ya, gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kendalanya di mana? Maksudnya sudah masuk pendaftaran atau belum daftar? Antri berarti ya? Ya, nunggu antri. Masih antri. Oke, kendalanya apa mas kira-kira? Nanti bisa diskusikan dengan satu apa namanya Nurul atau siapa ya? Atau yang sama-sama UV-vis Sela ya? Sela sama Nurul nanti diskusi kira-kira letak kesulitannya itu kan salah satunya adalah mencari konsentrasi yang dia absorbansinya masih masuk lembir gitu ya. Kalau mau ke apa sampai ke kuantitatif, tapi kalau cuma kualitatif nggak perlu sih, cuma tinggal dicampur-campur dengan yang lain bisa kebaca nggak gitu. Tapi nanti kalaupun tidak gitu, kadang-kala ada konsentrasi yang dia naik banget gitu ya. Nah nanti didiskusikan dengan Nurul ya, kira-kira tahap yang pertama harus dilakukan memang perlu agak sedikit mencari konsentrasi yang dia ideal untuk bisa dianalisis pakai UV-vis gitu kira-kira. Ada yang lain yang mau disampaikan? Oke, nanti ininya diskusi sama dulu ya, termasuk penggunaan software. Anda sudah install? Apa nih Pak? Astra. Udah bisa dipakai di laptop sendiri atau punya Anda Windows 10 juga? Iya Pak. Kayaknya ada dua yang harus diinstal. Pakai eksternal sih Pak, Nurul. Oh, itu pakai eksternal. Iya. Tempat Anda Windows 11? Oh iya, Windows 11 sama Windows 10. Punya Anda Windows 11? Oh, ya kan tidak bisa. Dipakai eksternal bisa? Bisa. Ya berarti dia kayak semacam eksternal hard disk gitu. Eksternal hard disk dijadikan sebagai C gitu. Ya, dioperasikan dari situ bisa. Iya, jadi nanti di laptopnya di download Design Expert 10 Pak. Oh, di ininya di eksternal hard disknya itu diinstal Windows 10. Enggak dari laptop. Jadi laptopnya di download Design Expert 10. Nanti Kan Windows Anda 11? Nggak crash 10 dengan 11 ya? kurang tahu sih ini di hitungan Pak. Oh, siapa yang ada ini? Yang gituin kemarin Sheila. Oh, Sheila. Berarti ini ke sini ya? Saya juga nggak tahu nih antara, karena dulu saya masih pakai zaman Pak Bola Windows 10. Ketika jadi Windows 11 saya juga pusing dengan ininya. Saya kira itu. Yang kedua mungkin kalau ada rencana hampir sama ya, berarti lulus semester depan gitu kan, sebenarnya bisa Anda tidak harus ngeliat di UIN ya, lagi cuma ini biasanya kan di labnya siapa, UAD atau UI Anda bisa mengerjakan timbangan-timbangan kayak begini. Anda bisa malah kalau di UAD atau di UI Anda bisa pakai UV sendiri mengoperasikan ini, dihitung per jam, lebih murah gitu mas. Saya kira sih itu. Tapi kalau Anda antri di sini mungkin banyak ya, antrinya berapa? Belum baik gitu. Maksudnya kalau Anda mengejar semester depan kelulusan, saran kami sih tidak harus dikerjakan di sini ya, sambil mempreparasi menyiapkan datanya sambil nunggu antrian di sini. Nah nanti Pak, kalau di sini kan relatif tidak kena cas ya, kecuali instrumennya gitu. Ya kalau sambil nunggu ke sini Anda bisa kerjakan dulu. Kalau Anda ngejar bulan Februari ya sudah, tapi Februari belum bisa ya, karena Anda belum KRS-an ya. Bella udah ngambil sih. Sudah Ngambil KRS untuk penelitian. bukan Skripsi. penelitian kan sudah, skripsi tugas akhir Dela ngambil sih. sudah bisa diambil ya. Dela kemarin bisa. Bisa ya. Diambil
tapi baru bisa Minimal. sidang Kalau kalau KS nilainya udah keluar semua. cukup. Oh ya, berarti kan kalau SKS bulan -nya. Februari kan harusnya sudah keluar semua ya. Iya. Tapi kan sudahnya Februari ya. Iya. Berarti monakosannya kan harus bulan Desember. Desember. Desember udah keluar baru nilainya. Kalau bisa sih bisa langsung ujian gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Oke. Siapa lagi nih? Kami diskusikan dengan dulu ya. Tapi saya kemarin itu lagi pikiran yang ini lagi. Analisis broadcastingnya tadi. Ini coba ini ya, coba ke ya tidak harus asal start ya. Coba ke yang berwarna. Anda udah punya setorannya? Belum. Anda punya sisa setoran nggak? Ada yang tartrazin itu Pak. Tartrazin sama apa lagi campurannya? Kalau dulu tartrazin doang. Kalau Sheila ada campuran, ada pewarna makanan. Ada pewarna makanan ya. Coba diambil itu 2 dicampur, kemudian di broadcasting pakai pelarut etanol atau metanol. Kalau dia agak kurang larut di etanol, pakai metanol di broadcasting untuk trial aja di kaca tadi. Tapi kalau dia pewarna itu harusnya sih bisa. Oke. Tapi nanti saya lihat yang asam tartarat sama itunya ya. Karena dia sebenarnya cuma diperlukan 2 mikrometer saja ketebalannya. Kalau 2, maksudnya gini, cara ngitungnya ya. Karena jangan-jangan ada miss-nya itu begini. Yang ketebalan yang kita perlukan itu kan minimal 2 mikrometer. Kalau kadarnya misalkan dia 200 ppm atau 100 ppm, kemudian yang diambil misalkan 100 mikroliter, berarti 100 mikroliter itu saya akan dapatkan perluas areanya itu baru berapa miligram gitu. Kan ada rumus ketebalan ya, volume benda tampung lah, kira-kira begitu. Nanti itu Anda bisa memperkirakan kalau kita perlu ketebalan 2 mikrometer, kadarnya sekian, berarti saya harus ngedrop dia. Paham maksud saya? Nih, kan kita punya rumus tabung ini ya, ada tabung, ini. Asumsikan si itunya kan ini. Kalau dia diameternya adalah D, ketinggiannya adalah T. Nah, ketinggian T yang minimal yang kita perlukan itu adalah 2 mikrometer. Ini diameternya sementara misalkan 2 atau 3 mm lah. Untuk mencapai 2 mikrometer, ini T-nya kadar kita kan adalah 100 ppm, 100 mg per liter misalkan. Oh, berarti untuk mencapai ketebalan 2M ini ketika yang lainnya pergi, ini saya akan perlu berapa mikroliter untuk mencapai luas areanya ini gitu. Nanti kita diskusikan. Oke, sudah ini? Nah Pak Nurul, kan masalahnya di MCR-nya Pak. Iya. MCR-nya kemarin Nurul masih tetap nggak bisa. Ada beberapa yang nggak bisa langsung ke MCR gitu. Itu karena masih koma sama itu, titik koma itu. Enggak, itu udah Nurul coba pindahin juga manual dari sini yang salahnya itu. Nah itu masih tetap agak nggak bisa. Ya, itu saya tahu itu karena kalau Anda langsung copy paste ke situ, itu akan titik koma gitu. Copy paste enggak ke ininya? Kemana ya? Ke unscramble atau unscramble ke Word, ke Excel. Dari Excel. Kan kata Bapak kemarin kalau misalkan nggak bisa di MCR itu pasti pas di plotnya bakalan nggak muncul. Kalau nggak munculnya aneh.
Tapi itu pas diplot tetap muncul Pak, munculnya. Maksudnya benar. Iya, munculnya benar spektranya. Tapi pas di MCR itu tetap nggak bisa. Nggak bisa apa? Maksudnya nggak muncul Nggak muncul komponennya. langsung, nggak muncul langsung gitu Pak. Jadi Kasusnya kayak kayak apa? harus dipaksa dulu. Yang neurolog itu nanya. Apa sih Kak? Keluar itu? Tapi sudah teratasi belum masalahnya? Belum. Belum, masih ada yang belum. Sebenarnya kasusnya kayak apa? Ini. Nah, sama pas di MCR dulu nggak bisa Oh. pakai inisial guys Pak. Ini campuran 3 sama 4. Iya, campuran 3 sama 4. Ini. Iya. Mungkin ya. Dugaan saya campuran 3 sama 4. Coba dicek. Di plot Pak. Apa? Bukan, karena MCR itu kan minimal kalau dia titik komanya tidak masalah ini kan. Nggak masalah. Itu kalau dia tidak mau kan dia minimal perlu 4 data input dengan variasi konsentrasi. Ini sepertinya antara 3 dengan 4 itu terlalu mirip. Sepertinya mungkin dia dianggap sama, tapi data Anda itu dianggap kurang. Coba kalau di running dia ininya apa? Notisnya apa? Ini nggak bisa di MCR kan? Ini nggak bisa di MCR. Di ini dulu, di plot aja dulu. Pak, di plot. Semuanya Pak? Apa 3-4 aja? 3-4 ya dulu. 1, 2, 3, 4 maksudnya. 1, 2, 3, 4 di plot dulu. Oke, sudah ya. Dia patah kenapa ini kayaknya sih bilangan gelombangnya terlalu ini kali ya. Oke, terus coba di MCR. Dikasih legend dulu nggak? Plotnya tadi. 1, 2, 3, 4, 1 itu 3, 4. Oke. Terus Yang keluarnya gini Pak. nomor data harus available correlation constant. Ada yang kosong nggak? Coba dicek. Dia ada yang nggak sama ininya. Cek ke kanan. Ini ada yang kosong sih Pak, udah dicek. Tidak dicek. Tapi itu ada kayaknya ada yang miss atau dia titik komanya tidak sama ya. Kayaknya dulu kayak sama kayak punya kasusnya di dalam itu juga ya. Cara ngeceknya misalkan di MCR yang kunyit tartrazin sampai campuran 2. Mau enggak ya? Ambil 1, 2, 3, 4, nah sampai situ. Kayaknya ada data yang to continue non-numeric data or sample parameter with all value missing constant. Sebentar. Ini ada yang nilainya sama enggak ke belakang? Nilai yang Coba dilihat ininya, plotnya yang tadi. Ini kayaknya nih. Di sini kayaknya. Coba nanti dipotong sampai di sini. Ini kan sama nih, karena itu konstan. sampai yang ini Pak. Iya, coba sampai di situ. 6. MCR-nya sampai di situ. Ini kan sampai sini ya? Iya. Karena dia konstan itu kayaknya dipotong coba sampai sini misalnya. Jadi selected MCR-nya. Ini kita yang ngitungnya sampai 1100 ya. Akhir. Itu tadi yang ambil yang
campuran 1, 2, 3, 4 misalnya, yang bawah aja campuran 1, 2, 3, 4, nah, langsung aja di eksekusi 1, 2, 3, 3, 4, nah situ bukan di ini, diklik dari sini angka 3 tarik ke bawah gitu. Nah tarik ke situ terus di tas, cari di MCR. MCR. Nah ini define, dipilih. Tadi yang sama itu kira kisaran bilangan panjang gelombang berapa ya, 500-an ya? Iya, 560-an. Nah, itu sudah didefinisikan belum? Udah. Mana yang 550? Belum. Belum kayaknya. Bentar. Nah, di sini di kolom set di sini dibuatkan di sini. Kolom set ini dari awalnya itu berapa? 100 Dari 1. 190 sampai 595 misalkan. Nah ini yang dimaksud dia konstan itu ini kan konstan. Coba ke sana lagi, ke sini cari yang dia tidak konstan, ke sini, ke kiri. Gitu. Nah kan sampai di kisaran berapa tadi? 640 itu. 511. Ya pokoknya adalah salah satu sampai di. Itu dari 510 itu udah konstan nggak sih? Coba aja dibatasi aja sampai 512 misalkan. Oke ya, sudah dipilih belum ininya? Apanya? Udah ya? Mau setnya sudah ya? Udah. Oke, di oke. Oke, coba di oke. Nanti dia masih akan sama. Do you wanna? Bisa. Oke, bisa kan? Artinya karena masih ada data yang konstan. Berarti dipotongnya ke situ, Pak? Ya kan karena kita cuma perlu, karena yang kesana tidak memberikan perbedaan apapun, maksudnya dia useless, dipakai tidak dipakai tidak memberikan kontribusi ke ini. Gitu. Coba dicek ke yang 3 komponen atasnya, itu yang 2 komponen itu, yang sebelah sini. Nah itu, nah ini kan, ini ada 2 atau ada 3? Ada 2. Ada 2. Iya. Ini yang ketiga siapa? Ini kan ada 2 ya. Kalau dia muncul 3, yang ketiga itu siapa? Ini yang ketiga. Kayaknya yang ketiga tuh si Tartazin. Bukan, ini kan campurannya aslinya itu campuran 2 zat atau 3 zat? 2 zat doang. 2 zat. Kalau dia muncul 3, kira-kira yang ketiga siapa? Unidentified. Apa karena nggak pakai inisial case siapa yang tadi MCR-nya? Kenapa? Apa Ya sebenarnya pakai itu atau nanti kan dicek ya, Anda pakai inisial case atau tidak, bedanya apa? Tapi udah nyoba pakai inisial case nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Dia munculnya apa ya? Kayak tadi juga. Bukan kayak gitu tapi, Pak. Bentar. Tas. Ini apa ini? Yang nyoba yang tadi, Pak. Oh yang tadi, oke. Nah, keluarnya ini please check. Ensure that selected data initial concentration market at equal number of variable. Ada yang sama
ada yang nggak sama ininya. Ininya coba diduplikat, dicek di ininya. Ini kan dia konstannya ini kan mulai dari sini nih. Ini dari sini nih. Iya enggak? Iya. Itu kan dia artinya bahwa dia itu ada yang tidak sama ininya dengan ini. Kalau yang ini kan tadi cuma sampai 500 berapa nih. Nanti kalau yang itu coba dicek ininya sampai berapa. Coba kalau diplot ke semuanya tuh. Sampai bawah apa sampai atas Ya, aja? apa sampai bawah untuk melihat ininya. Kira-kira data mana yang menyebabkan dia misalkan jadi tidak sama. Oke, ini kita misalkan sepakat dipotong di 504 misalkan ya, atau 522 ya. Maka coba diduplikat itu kemudian dipotong dari ini misalkan 195 atau 200 ya ini ya. 200 sampai 522. Benar ya, 200 ya? Iya, 200-an. Nah, coba dipilih data yang ini, data yang mau dipakai untuk analisis itu adalah data yang 200 sampai 522 misalkan. Jadi harusnya sih sama. Jadi cek ini. Ini kayaknya kasusnya kalau nggak angka ya kayak tadi kemiripan. Oh, karena tadi itu yang diselect di atas itu baru ininya, baru campurannya, si kunyitnya belum didefinisikan ke panjang gelombang itu. Apa yang diselesaikan di duplikatnya tadi? Berarti di sini dipotongkan ya, Pak? Nggak usah sih, coba di ini saja di Langsung dicoba di MCR gitu. semuanya aja didefinisikan ya, didefinisikan dulu. Nah, di situ define semua row set, kolom setnya dari semua. Oke, sudah kolom setnya dari tadi 200 misalkan dari 199 ya, 19 lah mungkin, atau 21. Coba aja 21 dulu. 21 sampai 522 belakang 512 tadi. 12 itu 22. Yang Tadi panjang dulunya 522. Panjang gelombangnya itu bukan kolomnya. Nah, coba 521 itu. Ada 22, berarti 665. 665. Oke. oh, kayak di sini bisa. Enggak bisa. Itu cuma itu bisa kan? Bisa. Nah, tapi tadi ini karena dia langsung pakai semua ya, artinya ini cuma karena masalah pilihan datanya tadi yang antara konstan, nol atau variabel tidak terdefinisi. Jadi cuma di angkanya saja. Gitu ya. Jadi tinggal di eksekusi saja. Jadi variabel datanya itu yang tidak sesuai. Karena kalau dia konstan dianggap tidak merepresentasikan karakteristik. Berarti semuanya nanti pas di MCR dipotong sampai 500. Ya, kita menentukan bilangan gelombang pentingnya dulu yang jadi objek kita, misalkan
apakah 200 itu sudah representatif misalkan, atau digeser ke 195 misalkan supaya peaknya agak kelihatan. Kalau di bawah 195 itu interaksi materi dengan UV itu sangat kuat ya, jadi dia tidak spesifik. Ini tinggal di MCR saja ya, ke 512 gitu ya. Ada masalah? Masalahnya di MCR itu sih Pak. Nah, ya berarti kan cuma masalah data yang Anda pilih tadi itu dianggap konstanta. Sudah ada lagi? Cukup? Cukup ini dulu Pak. Oke. Datanya cukup nggak ini? Bahas ini ya. Bahas penelitian Anda. Kemarin kurang ini Pak, kurang analisis belangkonya. Analisis belangko. Oh, berarti Anda ini ya validasi kuantitatif. Karena ilmu deteksi limit kuantifikasi. Ini cukup linear enggak? Lumayan bagus sih. Nah, ini kan yang coba yang kemarin ini Pak, yang kemarin dipaksa MCR-nya. Pas Nurul bikin kurva regresi di Excel tuh nggak bisa, dia bentukannya kayaknya kayak aneh gitu Pak. Ini Nurul coba pakai apa namanya? ChatGPT, hasilnya kayak gini bentukannya. Jangan percaya ChatGPT ya. Karena ChatGPT itu kan dia pakai algoritma ya. Dia menampilkan ini kan kasusnya hanya sebagai contoh ya, bukan presisi statistika yang diinginkan. Nah kemarin coba yang di pakai Excel tuh kayak gini bentuknya, ini pun yang belum. Nah ini kasusnya apa ini? Kok naik turun kayak tangga gitu? Ini yang campuran, yang bukan, yang ke tiruan. Caranya itu tidak begini ya. Ini apa ini? Ini teknik pemilihan datanya. Jadi bukan ada kemudian taklid buta. Saya kemarin dapat 3 data ini, saya pasang di sini. Saya punya 3 pasang di sini. Saya punya 3 pasang di sini gitu. Ini data apa ini? 3 ini. 3 ini siapa? 3 ini siapa? Gitu. Jadi kita perlu bijak di dalam, maksudnya itu data apa yang di komponen ini ya, Komponen si konsentrasinya sama hasil MCR itu Pak. K2 nya itu ya. Iya. Nah, tapi ada 3 ini siapa sih? Kok ada 3? Kan harusnya satu-satu. Coba diklik ini siapa, ini siapa. Ada Excel-nya enggak? Ini di PPT Pak. Bukan, maksudnya ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kalau dia terasin ke K2 itu kan cuma 1 ya. Tidak mungkin datar begini. Bisa naik, bisa turun. Misalkan antara ini dengan ini dengan ini, atau ini dengan ini, misalkan itu logis. Atau misalkan sama-sama itu ada misalkan ini dengan ini atau ini dengan ini. Tapi kalau dia flat begini, kan tadi sudah dikatakan oleh MCR bahwa kalau spektranya datar, itu dia tidak akan memberikan pemisahan yang baik. Kan tadi diprotes sama MCR ketika Anda ngomong, jangan-jangan masih data yang lama ya? Iya, data yang lama itu Pak. Nah, ketika ini datar begini, dia itu misalkan nanti hasilnya akan begini, nggak bisa memisahkan itu. Tapi logikanya kalau Anda memasukkan benar parameter itu, harusnya cuma ada 2 pasang ya. 2 pasang antara misalkan K2, misalkan ini yang K2 yang mana? Yang horizontal atau yang ke atas? Ya, ini harus keep data di ini ya, di apa namanya, logbook ya.
karena datanya banyak, sudah 1 tahun yang lalu atau bulan yang lalu, kan di bulan akhir saya bingung yang mana ya. Jadi losing data itu biasa. Tapi kalau Anda kasih catatan-catatan meskipun di Excel, maka di Excel itu kan ada tulisan review ya. Anda kasih catatan di situ, ini tanggal sekian, cara buatnya sekian, ini data ini gitu. Meskipun tidak detail di log. Tapi kalau dari ininya ini sudah agak janggal ini, karena datanya kalau memang benar terasi dengan kedua, itu bentukannya tidak begini. Kalaupun dia melenceng jauh gitu, sini atasnya misalkan ada di sini, ini di sana, itu masih mungkin. Tapi kalau dia naik tangga begini, itu sepertinya bukan itu data yang dimaksudkan. Nanti coba diulangi dari MCR pada panjang gelombang yang ini ya, yang ditentukan tadi, dari misalkan 200 sampai 522. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang lain siapa? Oke. Di Bantul itu ada toko bahan kimia namanya Nitra Kimia. Di daerah mana saya lupa, kan beli dari sini. Ada dari Bantul? Mungkin lewat juga ya. Nitra Kimia. Bisa nggak? Oh, saya. Iya. Saya juga Pak. Ya iya. Karena kan punya masalah, kita udah punya masalah. Kayaknya mau presentasi deh, kalau enggak ya enggak apa-apa maksudnya. Belum Pak. Dulu toh. Gitu ya. Kamu ngapain tadi? Mau ke ini ya, coba lihat dulu. Anda pakai ChatGPT enggak? Pakai ya mesti ya. Siapa? Nggak kelihatan ada di sini. Kira-kira ini supaya dia dihumanize, Anda pakai yang sekolah GPT ya. Pakai sekolah GPT. Ini kenapa sekolah GPT? Karena dia bahasanya lebih akademik. Terus supaya dia bahasanya humanize, maka di sini ada settingan ya, settingan namanya personalisasi ini ya, personalisasi ini, nah nanti di settingan di sini. ChatGPT bla 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 itu custom instruction itu Anda nyuruh dia itu memberikan jawaban pilihan kalimat yang dia humanize written, jadi sebagai penulisan yang manusia. Anda tinggal copy paste inilah kira-kira 100% unique, SEO, optimized text is empirical, systematic, logic relevant, up to date, fokus on specific issue, dan supaya nggak melebar kemana-mana. Kalau sudah nanti ada ya tinggal disesuaikan aja apakah bahasa yang mau pakai Genzi ya. Ada banyak pilihan nanti di sini dicari yang yang sesuai dengan ininya Anda. Sebagai teman curhat, kasih nama kalau mau occupation. Kalau occupation ini biasanya dipakai untuk melihat dari perspektif apa.
misalkan mau dilihat dari profesional researcher, menjadi profesional dari sudut pandang dosen bidang chemometrika, dari dia cara pandangnya itu beda itu ya nanti di ininya. Kalau sudah nanti di save nanti tinggal diambil saja gitu. Dan biasanya kalau saya ngasih prompt itu saya bukan percaya sama GPT tapi karena saya terus terang males ngetik gitu. Karena kalau ngetik itu mikir ide kayak tadi. Ini ada kurkumin sama methylenediol. Ini kalau saya mau ngetik kurkumin itu mau bahas dari mananya sih ya, kira-kira gitu. Maka saya perlahan, saya bikinnya dulu peta konsepnya. Kurkumin, saya akan ngomong kurkumin itu bisa berasal dari apapun. Bisa dari tanaman ini, mana yang paling banyak? Bukan mana yang paling banyak. Anda jadi pakai apa tadi? Temulawak ya. Kenapa Anda milih kurkumin di temulawak? Padahal kurkumin itu bisa ditemukan di kunyit misalkan. Nah, itu kan kadang-kala saya tahu alasannya kurkumin itu banyak, tapi temulawak itu punya karakteristik yang beda dengan kunyit. Coba GPT ketikkan perbedaan antara kunyit sama temulawak. Nah, saya tahu sebenarnya cuma saya malas ngetik aja. Kan udah ngetik. Nah, setelah Anda ketik itu kan kemudian Anda bisa belajar dari kalau kunyit itu begini, temulawak begitu. Sehingga ketika saya nulis latar belakang itu, saya akan mintakan GPT tolong buatkan. Tapi pakai prompt ya, pakai satu perspektifnya apa? GPT, kalau misalkan Anda kepengen tulisan Anda bagus, GPT sebagai seorang peneliti profesional sekaligus dosen kimia bidang, karena dia akan memberikan perspektif yang beda. Buatkan satu paragraf tentang misalkan perbedaan antara metode PCR dengan MCR. Buatkan satu paragraf kalimat yang sistematis, logis, mudah dipahami, dan humanize. Nah, kebetulan kan ini udah disetting ya, kadang-kadang ini udah disetting. Nanti Anda tinggal klik. Tujuannya bukan ngajari pakai GPT biar selesai, bukan, tapi maksudnya adalah AI itu bisa Anda gunakan. Jadi assisted by technology dengan non-assisted by technology itu beda. Jadi kita menggunakan teknologi itu hanya sebagai alat bantu, bukan alat menyusun konsep atau ide. Kemudian nanti ada review ininya. Itu nanti akan lebih cepat di dalam penulisannya. Apalagi kalau Anda sudah buntu ini apa yang mau saya tulis, misalkan Anda nanti misalkan tadi yang tujuan penelitian. GPT sebagai dosen pembimbing UIN Sunan Kalijaga, karena ada dosen yang ada sentimen misalkan. Kalau saya ketemu penguji ini nanti bisa lagi. Coba koreksi dan betulkan tujuan penelitian saya yang ini, tujuannya ini Anda boleh pasang ke situ untuk judul penelitian ini. Nanti dia akan koreksi. Kan sebenarnya saya tahu cara koreksinya, cuma saya malas ngetiknya. Nah, kalau kita tinggal mereview itu kan maksudnya adalah kita hemat dari mengetik, tinggal tanda kutip mereview itu apa? Mengecek tata bahasanya sudah sesuai belum dengan yang kita inginkan. Karena kadang-kadang GPT juga ngawur nih ngasih ininya gitu. Kadang-kadang harus saya ulangi yang kita maksud itu seperti ini. Jadi dia akan lebih kerjanya jadi lebih cepat ya. Terus kalau yang lain misalkan kadang-kadang ChatGPT ngasih referensi yang benar, sementara di itu kan harus ada si citasi ya, daftar pustaka. Anda masuk ke konsensus ini misalkan, ya ini Anda tinggal masukkan. Anda tinggal masukkan misalkan di sini. Saya sudah bikin kalimat tadi sama GPT sudah bagus kalimatnya menurut saya. Misalkan di sini terkait misalkan perbedaan metode pendekatan BCA dan MCR. Ya, cuma saya ini saya nulis sih, tapi saya nggak tahu ya citasinya siapa ya. Kan karena ada tuntutan untuk
bikin citasi itu ini enggak connect enggak internet. Wah, sorry, bukan di sini. Saya harus apa ini? Oh ini ya, ini versi free saja lah, nggak usah kemana-mana. Keep free plan. Oke, saya cuma mau pakai yang free saja, udah lama ya. Ntar saya cek lagi. Ya kira-kira begitu, karena mungkin kalau yang baru bikin mungkin bisa kasih free ya. Ini udah kelamaan, ini harus di edit. Tapi di sini bisa, atau di Perplexity juga bisa. Perplexity. Jadi kalau ada yang versi berbayar ya paling cuma bayar. Pilih yang murah-murah deh, 30.000. Apa ini? Reclaim. Reclaim, kamu klik tips cari di Perplexity aja yang gratis atau cari di Shopee. Kalau dia paling banyak cuma 30.000. Perplexity, Consensus, Scopus, udah lupa. Scopus AI gitu ya. Ini kayaknya daftar sih di Elsevier. Saya lupa gimana ya akun saya sekarang, saking banyaknya karena saya lupa. Nanti Scopus AI dia juga bisa, Anda tinggal masukkan judul atau kalimat atau sumber referensi yang bisa Anda pilih, nanti dia akan ngasih referensinya. Perplexity saya di mana dia? Perplexity saya di akun itu saya. Oh ya di sini ya, misalkan di sini perbedaan NCR dan PCA. Kita pilih yang deep research ya, misalkan. Maksudnya sebenarnya bisa bikinkan paragraf gitu, alternatif dari GPT. Tapi menurut saya kalimat yang lebih personalized itu ChatGPT lebih baik daripada siapapun. Kenapa? Karena saya sudah mempersonalisasi GPT itu sesuai dengan karakter saya. Jadi dia bisa mengingat percakapan diskusi, bahkan diskusi kita tentang riset selama berbulan-bulan ini. Saya langsung ngomong tentang ini, dia masih ingat. Dan ketika saya ambil topik yang baru, dia masih bisa relate dengan itu. Kalau ini kan dia hanya apa ya, kayak gitu misalkan. Nah, ini masih ya agak lumayan sih. Bisa di konsensus, bisa minta tolong dibikin kayak gini. Dia akan bikin kayak gini. Kalau untuk level skripsi kan yang paling isinya cuma ini ya. PCA adalah tapi harapan saya jangan itu ya. Meskipun itulah dasar teori, mungkin akan mengatakan itu definisi. Nah, seperti kata-kata tadi, misalkan PCA mampu mereduksi, mentransformasi data. Saya kebetulan membuat kalimat ini, cuma saya tidak tahu citasinya ke siapa. Nah, ini dia tinggal diklik di sini. Oh, ini dia yang ngomong prinsip PCA. Ini kalau saya klik, siapa? Oh, ini dia bukan ke jurnal ya. Oke, kalau bukan ke jurnal, isinya buletin ini. Bukan jurnal. Kalau ini kita ambil supaya ini.
Nah kan Anda tulis ini ya, DCSTEE ini siapa sih yang bikin ini? Nah Anda tinggal klik ini. Oh ini dia jurnal. Nah ini dia jurnal ya, ngomong tentang rumus D sama dengan CESTSTT gitu. Ini yang Anda pakai. Oh ada dijual ini. Terus dia di mana ini jurnalnya? Kalau harus masuk ke ini kan, ini kebetulan dia berbayar ya. Misalkan dia berbayar, berarti saya harus nyari artikelnya sini sama dijual ini. Nah, dijual ini dia ada DOI-nya dari ini. Oke, tahun berapa ini? 2014 ya. Oke, 2014 kita coba cek ke sini. Ini ada yang hack juga ini, sign up. Kalau ada yang berbayar biasanya saya pakai ini. Bukan ini, bukan belum ke sini. Itu baru judul. Kita cari ke Scholar Google ya. Google Scholar. Nah, cari di sini dulu judulnya tadi misalkan apa ini. Nah, oh ada nih si ini. Oh ini kebetulan ada gratisannya, bisa langsung diklik ya. Di Google Scholar itu gratis tadi sebenarnya sih. Di Google Scholar-nya tadi dikasih ini di PDF ini. Nah ini. Oh ternyata ada gratisannya di sini. Nah di sini kan bisa di download, terus nanti masuk. Pernah pakai Mendeley belum? Diajari Pak Darlin. Ada kan mata kuliah riset ya Pak? Penelitian ngapain? Mendeley. Atau kan diajari pakai Mendeley enggak? Enggak. Yang ngajarin Mendeley siapa? Zotero bisa Pak Darlin itu siapa? Tidak ada. Oh, baik. Ini biasanya di sini tuh ya. Anda bisa menginstal. Nah, ini kalau install Mendeley online gitu ya. Mendeley site ini atau tidak cari Mendeley. Nanti download yang versi desktop ya agar mudah. Tapi yang versi online Mendeley saat ini juga bisa. Ini biasanya bisa diklik ke mana tadi yang pada yang itu mana tadi itu. Nah dari sini nih, dari add-ins ini. Tapi nggak tahu itu punya saya 365. Nah ini ada ini Mendeley site ini nanti diinstal. Atau bisa cari di Google itu kemudian dari yang Mendeley desktop, nanti diinstal secara otomatis dia akan nyatu dengan si ini. Sehingga kalau nanti Anda akan itu, Anda tinggal open Mendeley, ini misalkan saya akan mensitasi siapa ini udah kebuka belum ya. Kita ngejar bulan Februari gitu maksudnya. Semua ditutup ini ya. Nah ini saya mau mensitasi ini sih. Ini kan tadi udah saya tambahkan ya. Ini tinggal saya ini sudah siapa di punya ini. Saya mau mensitasi misalkan Karmanto dan kawan-kawan atau kalimat ya. MCM adalah bla titik-titik. Anda mau pakai yang metode dalam kurung atau apa gitu, Anda tinggal insert site begitu. Itu ini misalkan ambil ini sudah ini. Ada lagi insert citasi itu Mendeley ini. Yang ini
site. Nah, keluar ini ya. Terus kalau mau ke daftar pustaka nanti otomatis misalkan kita tuliskan sini daftar pustaka, misalkan, maka dia akan otomatis di sini kita panggil insert bibliografi. Nah, akan demikian gitu. Jadi dia daftar pustakanya akan otomatis tinggal dipanggil-panggil dia akan masuk. Gitu. Cuma kadang-kala kalau kita menulis lupa belum ngasih sitasi itu kan repot nih. Karena milih ini tadi jurnalnya yang mana ya gitu kan. Jadi kalau Anda membuat satu, misalkan kayak tadi ada satu kalimat yang perlu sitasi misalkan, nah Anda tinggal masukkan ke Perplex itu tadi sini atau ke konsensus yang gratisan. Nah, nanti akan diberikan ini tadi yang pakai rumus di CST atau EE yang siapa tadi kan ada kalimat ini model bilinear dirumuskan sebagai DST di mana ini siapa yang ngomong ini nah, tadi ya ini kan dikasih jurnalnya ini. Jika di sini tadi kita tuliskan model bilinear bla 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 lagi atau gitu. Saya kira itu untuk mempercepat penulisan. Jadi kalau sudah ada datanya, sudah ada mapping yang begitu dibikin apa tadi diagram tulang ikan, nanti ada memasukkan yang mudah. Latar belakang saya akan mulai cerita tentang pentingnya analisis kopi. Apa yang mau dibahas latar belakang itu kopi. Yang kedua adulterannya. Yang ketiga apanya. Yang keempat apanya. Tujuannya apa. Terus datanya apa yang mau dibahas. Nah, tinggal nanti memasukkan si GPT suruh membahas dari poin-poin tadi. Insyaallah nanti saya kira itu. Hari ini saya mau lihat broadcasting. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Kalau misalkan sebenarnya antara UV sama FTIR itu lebih mudah FTIR ya? Iya. Apanya Pak? Analisisnya. Karena FTIR tinggal tumpah-tumpah gitu kan. Kalau UV Anda harus preparasi larutannya dan sebagainya. Coba kalau Mas Andika tertarik gitu, FTIR coba dibikin si kurkumnya tadi itu dibikin metode broadcasting kayak punya siapa? Oke, saya maaf ya saya lupa nama orang-orang itu, cuma saya masih ini gitu. Artinya broadcasting cuma netes-netes nunggu dia sampai ada keringnya ini atau tidak. Terus si kurkumin harganya berapa ya? Saya lupa ngecek di tadi harganya kurkumin di Shopee atau di Mitra Kimia tadi berapa ya? Nanti dicek di ini kita nyari apa ya? Asam galat ya? Asam galat itu di mana? Kalik acid 60.000 ini dibantu pada aslinya. Pokoknya siapa ini? Rofa kayaknya. Mitra Kimia belum. Kalau kurkumin yang Anda cari kurkumin atau apanya Mas? Di temulawaknya itu kurkuminnya itu. Kurkumin ini kurkumin obat ya, bukan kurkumin standar ya. Kurkumin standar ada di sini untuk cari teknologi terakhirnya. Setting sigma. Oh ini dia. Ini dibantu Mas Mitra Kimia. Coba kita cek ya. Tapi yang jual itu sebenarnya bukan Mitra Kimianya ya, atau kalau di online ini ada pihak ketiga yang mungkin kalau Anda ke Mitra Kimianya lebih murah. Nanti bisa tanya Pak Uca alamatnya di mana, saya lupa. Di Mitra Kimia ini kita mau cari di toko ini kurkumin misalkan.
150.000 agak mahal sih. Tapi paling nggak ini bisa dipakai untuk ini apa standarnya. Ini perlu bukan? Oh bukan, kita karotin ya. Kita karotin. Tapi nanti bisa dicari di Shopee ya, harganya kira-kira terjangkau. Katakanlah 50.000, 90.000. Tapi kita perlu standar itu untuk melihat spektranya. Gitu ya. Oke. Kalau tidak kita cukupkan sekian. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan bisa lewat WhatsApp ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsepnya dimatangkan ya Mas Andika.